ini bukan saya yang kena COVID, cuman suami saya yang kemarin positif COVID. Waktu tanggal 20 Mei, waktu itu kan dia ada acara diundang, lalu dia harus antigen dan ternyata hasilnya positif. Setelah itu saya sama anak-anak langsung ke antigen, tapi kami berempat, saya sama anak-anak negatif gitu. Setelah itu kan saya juga worry ya, saya kan nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya sudah konsumsi alkohol sudah lama. Dan waktu itu saya sempat tanya sama si Susan, saya minum ini suami saya minum hemohimnya berapa, minum omega berapa, minum vitamin C berapa. Dan waktu itu si Susan nyaranin untuk minum hemohim 6 saset, lalu vitamin C-nya 2 saset, lalu omeganya omega 3-nya itu 1 kali 4 butir ya, berarti 2 kali untuk minum gitu sih. Karena saya belum belum pernah, saya nggak ada multivitamin, jadi waktu itu suami saya beliin vitamin D yang 5.000, yang dia 5.000 Ayo ya, yang dosisnya 5.000 seperti itu sih. Jadi setiap hari dia saya kasih suplemen itu atomi semua. Lalu waktu hari Seninnya PCR mandiri, dan dia tetap dinyatakan positif dengan CT 27 sih. Karena CT 27 itu kata dokter masih aman lah, maksudnya dalam arti bukan yang virusnya terlalu banyak gitu sih. Lalu hari Selasanya saya bawa suami saya ke Siloam, ternyata dicek semua, dari cek darah, ronsen, saturasi oksigen, dan tensi maupun termometernya semua normal bagus seperti itu. Tapi hasil swabnya juga masih positif itu sih. Dan tetap dia konsumsi hemohim, vitamin C, omega, dan vitamin D juga sampai tanggal berapa, pokoknya dia isolasi mandiri di rumah itu sekitar 12 hari. Setelah itu kita swab lagi dan dinyatakan sudah negatif gitu sih. Seperti itu. Dan saya yang sangat bersyukurnya, padahal saya juga masih satu kamar ya sama suami, karena memang kan nggak bisa, meskipun suami udah besar, tapi kan paling tidak pasti dikit-dikit kan minta tolong sama istri atau bagaimana kan. Jadi lebih baik saya yang ada di kamar daripada saya harus di kamar sama anak-anak, seperti itu sih waktu saya mikirnya. Dan itu pun saya tetap satu kamar dengan suami, dan itu pun hasil saya masih tetap negatif gitu. Karena saya juga konsumsi hemohim, vitamin C, dan omega. Saya juga nggak minta sih, tapi kembali lagi semua tergantung dari imun. Tapi ya memang itu nyata banget, hemohim, vitamin C, dan omega 3 itu yang bisa saya sharing dari kemarin pengalaman suami saya yang kena COVID sampai dia kena, baik dia sampai sudah dinyatakan negatif. Begitu pula dengan saya dan anak-anak juga, sampai sekarang kita masih tetap konsumsi gitu. luar biasa ya. Bu Linda, saya boleh tanya dikit ya Linda. Iya ya, Lin, waktu suami Linda minum vitamin, hemohim, dan lain sebagainya, ya dari hari pertama lah kita bilang ya, apakah dia ada seperti orang yang hilang penciuman atau mual, gak bisa makan, or like all those gejala-gejala yang tidak mengenakan gitu? ya nggak ada sih, nggak ada sama sekali, nggak ada gejala apapun yang dialami suami saya. Jadi dia itu kayak OTG gitu ya, orang tanpa gejala. Jadi kita juga sempat bingung sih sebenarnya, dia itu kena COVID-nya dari mana, gejala juga nggak ada, dia nggak demam, dia juga nggak hilang penciuman, juga nggak sesak, juga masih bisa rasa, masih bisa bau seperti itu. Dan Jadi sehat terus ya dari awal ya? Iya, sehat terus. Dan efeknya karena dosis hemoglobin ditambah, itu dia makin doyan makannya. Lalu untuk bau penciuman dan terasa dia makin tajam. Itu sih yang dia rasain. Malah makin tajam? Malah makin tajam, lebih tajam dari orang yang normal biasa.
seperti itu. Tapi tidak seperti yang Linda Herman tadi bilang bahwa bisa terbalik ya, yang nggak asin bisa jadi rasanya terasa sangat asin, tapi dia tidak begitu ya. Enggak sama sekali. Jadi kan temennya kan ada yang bilang kok malah justru terbalik juga, penciumanmu, indera penciuman dan indera perasamu kok makin lebih sensitif ya, seperti itu. Jadi dia juga ngerasa. Iya Ci. Iya terusin. Iya, dia juga ngerasa, makanya dia juga merasa kayak aneh gitu, kenapa sampai diulang 3 kali dia swab ternyata hasilnya masih tetap positif kan, sampai berjarak Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 6 hari itu, 7 hari kan Rabu dia dari Siloam itu masih positif, dari 7 hari itu kenapa kok masih positif, seperti itu. Dan dia juga ngerasanya aku baik-baik aja kok ya, seperti itu sih. Cuman ya bagusnya karena pertama kali dia positif, dinyatakan positif dari hasil antigen itu, Linda nggak mikir tentang obat atau apa dan lain sebagainya, tapi waktu itu Linda udah mikir bahwa dia harus minum hemoglobin, dia harus minum omega, dia harus minum vitamin C yang dosisnya harus lebih gitu, karena memang dia kan sudah terjangkit kan, dia udah positif seperti itu sih. Lin, saya ingat malam pertama yang waktu dia baru tahu dia positif itu, malamnya katanya dia langsung nelennya banyak banget ya malam itu ya, langsung nelen berapa bungkus ya? Ya langsung malam itu langsung nelen kan, waktu itu sore dia dinyatakan positif, terus dia pulang ke rumah langsung dia kasih minum hemoglobin 6, langsung dalam 1 hari itu 6, setelah itu omega 3, jeda 2 jam baru vitamin C, itu sih. Omeganya 4 butir, vitamin C-nya 2 saset. Itu terus berselang sampai dia dinyatakan negatif. Gitu. Setelah dia negatif baru berkurang, hemoglobinnya ya sehari 2 normal, vitamin C-nya ya 1 saset, omega 3-nya ya cuma 2 biji gitu sih. Tapi tidak ada reaksi apapun setelah sehat sekarang ya? Iya, tidak ada reaksi apapun setelah sehat. Dan foto scan toraksnya juga bagus ya, ronsen toraksnya. Bagus sekali, bersih. Padahal kan suami saya perokok ya, tapi dia sama sekali, dokternya sampai juga kaget dan heran, bilang kok Bapak bagus banget ya, tidak ada sama sekali bintik-bintik, tidak ada kelihatan putih-putih, tidak ada sama sekali. Dan hasil cek darah juga dia normal semua, bagus semua. Gitu. Wow, oke. Dan setiap hari juga kan, waktu itu Linda juga beli alat saturasi oksigen kan, karena kan dengar dari teman harus dicek setiap hari untuk penderita COVID apa dan sebagainya. Jadi Linda selalu cek dia setiap hari saturasi oksigennya juga normal, antara 95 ke atas, jadi dia 96, 97 seperti itu. Oke, thank you so much Linda, luar biasa, Tuhan berkati Linda.